Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Selvi Purnamayanti dengan NIM F1C421007. Saya Jaurani Nurul Putri dengan NIM F1C421065. Saya Rati Dewi Lestari dengan NIM F1C421017. Dan saya Priyanti Nurmelia Puteri dengan NIM F1C421003. Baiklah, di sini kami dari kelompok 9 akan menyampaikan sedikit ceramah mengenai judul apa itu khusyuk dan bagaimana cara seseorang agar kita bisa khusyuk di dalam sholat. Nah, jadi pertama teman-teman, kita itu harus mengetahui sebenarnya apa itu khusyuk. Jikalau kita ingin sholat kita itu dirahmati Allah, ingin didoakan malaikat, dan kita ingin sholat kita itu menjadi penolong kita di akhir kiamat nanti, maka kita perlu yang namanya khusyuk. Jadi kata para ulama, khusyuk itu merupakan suatu keadaan di mana di dalam hati kita itu menghadirkan Allah. Sebagaimana firman Allah yang mengatakan bahwa wa aqimi sholata li zikri, artinya dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi mengingatku di sini berarti mengingat kepada Allah, yang berarti kita diperintahkan untuk mengingat Allah, bukanlah kita sholat itu diperintahkan untuk melamun. Sebagaimana firman Allah, wala takum minal ghafilin, janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Lalai di sini artinya janganlah melamun. Kalau kita sholat, janganlah kita memikirkan urusan dunia, urusan kuliah dan pekerjaan. Sepenuhnya kita harus menghadirkan hati kita sepenuhnya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lantas bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk di dalam sholat? Ternyata ada 3 cara. Yang cara pertamanya yaitu Oke teman-teman, jadi cara yang pertama yang bisa kita lakukan agar kita itu sholatnya bisa khusyuk, yang pertama kita itu harus merasa bahwa kita itu butuh kepada Allah. Seperti ketika kita melakukan sesuatu, misalnya kita memasak, kita ingin masakan kita itu enak, karena kita ingin makanan yang enak sesuai selera kita, jadi kita harus serius melakukan masak tersebut dengan fokus gitu kan, karena kita butuh makan gitu kan. Atau misalnya kita belajar, dan belajar kita membutuhkan ilmu nih, kita butuh ilmu buat supaya kita bisa ini. Nah, di situ kan juga kita pasti bakalan serius untuk melakukannya. Nah, banyak orang yang sholatnya itu nggak khusyuk karena apa? Karena dia tidak merasa bahwa dia itu tidak butuh Allah. Kayak ibaratnya azan itu kan hanya sekedar pengingat, bukan berarti kayak Allah yang membutuhkan kita. Jadi konsep kita harus merasa saat kita butuh Allah itu yang butuh Allah itu kita, karena di kehidupan kita ini tanpa kehendak Allah semua tidak akan terjadi. Jadi kita yang butuh Allah, kayak contohnya, ya Allah aku butuh ini nih, aku mau umur aku panjang gini kan, kita berdoa karena kita butuh Allah, karena suatu kejadian itu pasti akan terjadi atas kehendak Allah. Tidak satu detik pun kita itu tidak membutuhkan Allah. Jadi intinya kita merasa butuh sama Allah, kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Selanjutnya, Baik, cara selanjutnya untuk memahami khusyuk yaitu dengan cara memahami arti dan juga bacaan yang kita ucapkan dalam sholat. Nah, tujuan dari mengerti ataupun memahami makna dari bacaan yang kita lakukan yaitu dengan bertujuan untuk agar kita dapat khusyuk, di mana khusyuk ini kita berusaha untuk berserah diri kepada Allah dengan cara segala pikiran kita hanya kita pusatkan untuk berserah diri kepada Allah. Dimana dalam mengawali sholat itu sendiri kita sering menyebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, di situ kita ketahui bahwa kebesaran Allah, kita mengetahui kita harus berserah diri kepada Allah. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda bahwa lakukanlah sholat seakan-akan kamu dilihat Tuhan dan Tuhan melihat kamu. Maka lakukanlah sholat itu sekhusyuk mungkin dengan cara memahami setiap bacaan yang kamu ucapkan. Baiklah, yang terakhir ya untuk membuat sholat kita khusyuk yaitu dengan hindari hal-hal yang membuat kita terdistract pada saat sholat, yaitu pada suatu hari Nabi pernah khotbah dengan memakai cincin, lalu beliau melepaskan cincinnya itu agar membuat
dia fokus terhadap sahabat-sahabatnya. Pernah sahabatnya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa beliau melepaskan cincinnya? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, karena cincin ini membuatnya tidak tenang, saat berhadapan dengan para sahabat. Itu menandakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghargai para sahabat, apalagi pada saat kita sholat begitu. Selanjutnya, kita harus pada saat kita ingin melaksanakan sholat, ada baiknya kita menyelesaikan semua yang terjadi di dunia. Misal pada saat mengerjakan laporan, kita selesaikan terlebih dahulu laporan tersebut, baru kita melaksanakan sholat, agar sholat itu kita dapat merasakan khusyuk. Kita tidak memikirkan aduh laporan ini belum selesai, aduh gimana ini belum selesai. Nah, agar kita sholat kita khusyuk, kita kelarkan semua urusan di dunia ini, apapun itu. Bahkan ada suatu hadis yang menyebutkan bahwa lebih baik dahulukan makan daripada sholat. Itu maksudnya pada saat kita mengerjakan sholat dalam keadaan perut kosong, ada baiknya kita makan terlebih dahulu, lalu selesai makan kita baru melaksanakan sholat. Itu untuk membuat kita khusyuk dan tenang dalam melaksanakan sholat tersebut. Dan ada yang menyebutkan bahwa sholat yang baik itu yang dilaksanakan pada saat malam. Baiklah teman-teman, mungkin itu sedikit penyampaian ceramah dari kami mengenai khusyuk dan bagaimana cara khusyuk. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.